Kalau kalian nonton Game of Thrones, pasti inget sama satu lagu yang mengiringi salah satu kejadian paling tragis di series itu. Yap, nama lagu itu adalah The Rains of Castamere. Lagu yang lembut, tenang, tapi kalau udah mulai dinyanyiin, semua orang di Westeros tahu bakal ada pertumpahan darah. Lagu ini bukan cuma nyeritain tentang kehancuran salah satu klan bangsawan, tapi juga jadi simbol kekuasaan, arogansi, dan kebengisan dari salah satu nama besar, yaitu Tywin Lannister. Buat yang belum tahu, The Rains of Castamere itu bukan sekedar lagu pengiring tragedi Red Wedding. Lagu ini tuh lahir dari kisah nyata di dunia Westeros, yaitu cerita tentang dua house yang berani menantang House Lannister, yaitu House Rain dari Castamere dan House Tarbeck dari Tarbeck Hall. Dan hasilnya, ya, mereka akhirnya dihapus dari peta Westeros. Kisah ini adalah cerita tentang kebanggaan, pengkhianatan, dan satu hal yang paling Tywin percaya, kalau kamu nggak ditakuti, kamu bakal diremehkan. Dan disinilah lagu The Rains of Castamere jadi lebih dari sekedar nyanyian. Ini adalah peringatan. Setiap kali lagu ini dinyanyikan di pesta atau perjamuan, orang-orang langsung tahu. Itu tandanya Tywin lagi ngingetin semua orang tentang apa yang terjadi sama mereka, yang berani ngelawan singa dari Casterly Rock. Nah, sekarang kita balik ke masa sebelum lagu itu lahir, ke tahun 261 after Conquest, saat dua keluarga bangsawan dari Westerlands, yaitu House Rain dan House Tarbeck, mutusin buat ngelawan Lannister. Waktu itu, yang memimpin House Lannister bukan Tywin, tapi ayahnya, yaitu Lord Tytos Lannister. Masalahnya, Tytos itu tipe orang baik yang kelewat baik. Dia pengen disukai semua orang, gampang ngasih maaf, dan sering banget diakalin. Buat bangsawan lain, itu kelemahan fatal. Bayangin, kamu pegang kekuasaan segede Casterly Rock, tapi kamu malah jadi bahan candaan buat bawahan kamu sendiri. Utang-utang gak ditagih, orang-orang seenaknya minjem duit dari House Lannister dan akhirnya nggak bayar. Bahkan di luar Westerland, orang-orang mulai ngomong, Lannister udah gak semenakutkan dulu ya. Dan disinilah dua keluarga itu melihat peluang, House Rain dan House Tarbeck. Dua keluarga besar yang dulunya loyal ke Lannister, mulai ngelihat Tytos kayak raja boneka. Mereka ngerasa, kalau bukan sekarang, kapan lagi kita bisa berdiri sendiri? Tapi mereka lupa satu hal, Tytos punya anak yang jauh berbeda dari dirinya, yaitu Tywin Lannister. Tapi sebelum Tywin muncul jadi sosok yang kita kenal, kita mundur dulu sedikit. Semua ini berawal dari satu wanita ambisius bernama Elyn Rain. Dia adalah anak Lord Robert Rain, penguasa Castamere. Elyn punya satu mimpi, yaitu jadi Lady of Casterly Rock. Buat dia, gak ada yang lebih bergengsi daripada duduk di singgasana singa emas itu. Awalnya dia hampir berhasil. Dia dijodohin sama Tywalt Lannister, pewaris Casterly Rock. Tapi nasib gak berpihak. Tywalt dan ayah Elyn tewas di Pig Uprising. Tapi Elyn bukan tipe cewek yang gampang menyerah. Dia lalu ngincar adik Tywalt, yaitu Theon Lannister. Dan ajaibnya, dia berhasil ngebujuk Theon buat ninggalin tunangannya dan nikah sama dia. Bisa kalian bayangin, cewek satu ini ambisinya luar biasa. Setelah nikah, dia kayak jadi Lady of Casterly Rock bayangan. Karena ayah mertuanya, yaitu Lord Gerald, udah tua dan duda. Tapi sayangnya, nasib buruk nggak berhenti di situ. Theon ikut perang Blackfyre Rebellion dan akhirnya mati. Elyn balik lagi jadi janda. Tapi bukan janda biasa, dia janda yang ambisinya belum padam. Nah, abis Theon mati, Elyn mulai kehilangan pengaruh di Casterly Rock. Tapi dia nggak tinggal diam. Dia sempat nyebar kabar kalau dia hamil, berharap orang-orang mikir dia punya pewaris Lannister. Tapi ternyata bohong, dan waktu kebohongan itu ketahuan, dia langsung jatuh dari puncak kekuasaan ke posisi paling rendah. Gak lama kemudian, dia coba cara yang lain. Yah, bisa dibilang agak ekstrim. Elyn sempat coba mendekati Tytos Lannister, anak muda yang bakal jadi pewaris selanjutnya. Tapi usaha itu malah gagal total, bahkan jadi aib. Tytos muda sampai ketakutan dan cerita ke istrinya.
yaitu Lady Jane Marbrand. Begitu cerita itu nyampe ke ayahnya, yaitu Lord Gerald, Elin langsung dikawinin paksa sama Lord Walderan Tarbeck. Bisa dibilang itu kayak pembuangan halus. Tapi Elin gak pernah lupa dipermalukan sama keluarga Lannister, terutama sama Lady Jane. Dari situlah lahir dendam yang mendalam banget. Dan dendam itu bakal ngebentuk fondasi kehancuran dua keluarga bawahan House Lannister. Ketika akhirnya Tytos Lannister naik jadi penguasa Casterly Rock, dia ngerubah segalanya. Dia pengen dikenal sebagai pemimpin yang lembut dan pengertian. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Banyak bangsawan di Westerland ngambil kesempatan dari kelembutannya. Utang-utang ke Casterly Rock pun menumpuk. Dan gak ada yang berani nagih. Termasuk House Rain dan Tarbeck yang minjem banyak banget duit buat bangun ulang kastil mereka. Elin yang sekarang jadi Lady Tarbeck bahkan ngelakuin itu dengan bangga. Dia pakai duit Lannister buat ngebangun kembali Tarbeck Hall. Buat dia, itu kayak bentuk balas dendam kecil. Ngambil emas milik singa, tapi buat kejayaan keluarganya sendiri. Nah, waktu itu Tywin udah tumbuh jadi pemuda yang beda banget dari bapaknya. Kalau Tytos pengen disukai, Tywin pengen ditakuti. Dia punya cara pandang sederhana. Kalau kamu kasih mereka satu jari, mereka bakal ambil tangan kamu. Jadi begitu dia balik dari perang Nine Penny Kings bareng dua adiknya, yaitu Kevan dan Tygett, dia langsung mulai ngerapiin kekuasaan keluarga. Dia nuntut semua orang yang punya utang ke Lannister buat bayar. Kalau nggak bisa bayar, kirim sandra ke Casterly Rock. Gak ada negosiasi. Dan kamu tahu siapa yang pertama kali ngetawain keputusan itu? Yap, Lord Roger Rain, abangnya Elin, si Red Lion dari Castamere. Roger ngerasa Tywin masih bocah, gak ngerti politik, tapi dia salah besar, dan kesalahan itu bakal dia bayar mahal banget. Tywin gak main-main, dia tahu kekuasaan Lannister lagi di ujung tanduk, dan kalau dia biarin dua keluarga ini ngelunjak, semua Westerland bakal ngelakuin hal yang sama. Jadi waktu Lord Walderan Tarbeck datang ke Casterly Rock buat minta ampun, Tywin langsung jeblosin dia ke penjara. Elin lalu ngamuk-ngamuk. Dia ngebales dengan nyulik 3 anggota keluarga Lannister, termasuk diantaranya adalah Stafford Lannister. Tywin langsung punya ide gila. Kirim Walderan ke Elin dalam 3 potongan, 1 untuk tiap Lannister yang dia culik. Tapi Tytos nggak setuju. Dia malah milih jalan damai, ngebebasin Walderan tanpa luka sedikit pun, bahkan ngehapus semua utangnya. Buat Tywin, itu kayak penghinaan. Dia tahu dari situ, semua orang bakal mikir, Lannister bisa diatur. Dan disitulah Tywin nentuin jalan hidupnya sendiri. Dia nggak akan biarin keluarganya diremehkan lagi. Tahun berikutnya, yaitu tahun 261 After Conquest, Tywin mutusin buat bertindak tanpa izin ayahnya. Dia ngirim surat ke Castamere dan Tarbeck Hall, nuntut jawaban atas penghinaan mereka. Tapi kayak yang dia duga, jawaban yang datang bukan permintaan maaf, tapi pemberontakan. Tywin langsung ngumpulin pasukan, 3.000 infanteri dan 500 kesatria. Dengan bantuan dari House Marbrand dan House Prester, dia langsung jalan ke Tarbeck Hall. Gak nunggu lama, dia langsung serang. Lord Walderan gak sempat manggil pasukan bannernya. Pasukan Lannister langsung nyerbu. Pertempuran cuma berlangsung singkat, brutal, dan berdarah. Dan House Tarbeck pun akhirnya kalah total. Walderan sempat ditangkap hidup-hidup, tapi Tywin gak mau main sandera-sanderaan. Dia langsung eksekusi Walderan dan 2 anaknya. Kepala mereka ditancap di tombak dan dijadikan hiasan di depan pasukan. Sementara itu, Elin di dalam kastil masih berharap abang-abangnya dari Castamere bakal datang membantu. Tapi Tywin gak ngasih waktu. Dalam sehari, dia udah bangun mesin-mesin pengepung. Dan dengan 1 lemparan batu raksasa, dinding utama Tarbeck Hall pun akhirnya ambruk. Batu itu jatuh pas di atas tempat Elin dan anaknya berdiri. Semuanya selesai dalam 1 hari. Kastil dibakar, api semalaman, dan yang tersisa cuman puing-puing hitam. Dan belum cukup sampai di situ, Roger Rain akhirnya datang, telat dengan 2.000 pasukannya. Dia lihat Tarbeck Hall pun udah jadi abu, tapi tetap nyerang Tywin.
Awalnya serangan mendadak itu bikin Lannister kaget, tapi jumlahnya nggak sebanding. Separuh pasukan House Rain mati di tempat. Roger sendiri terluka parah karena terkena panah di punggung. Dia berhasil kabur dan balik ke Castamere, tapi luka itu bikin dia sekarat. Adiknya, Rhaenyra Thrain, akhirnya ambil alih komando. Dia yakin Castamere nggak bakal bisa ditembus, karena separuh bentengnya dibangun di bawah tanah, nyatu sama tambang-tambang tua. Tapi dia lupa, musuhnya bukan orang biasa. Dia ngelawan Tywin Lannister. 3 hari kemudian, Tywin datang ke Castamere dengan pasukan yang 2 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Rhaenyra nyuruh semua orang ngungsi ke dalam tambang. Dia pikir Tywin nggak bakal bisa masuk ke sana. Dan bener, Tywin gak nyerang langsung. Tapi yang dia lakuin jauh lebih kejam. Dia perintahkan pasukannya buat nutup semua pintu masuk tambang pakai batu, tanah, dan reruntuhan. Setelah semua tertutup, dia belokin aliran sungai kecil yang ada di sekitar situ ke dalam tambang. Air masuk pelan-pelan, nembus ke celah-celah batu. Malam itu, pasukan Lannister katanya masih bisa dengar suara jeritan samar dari dalam tanah. Tapi begitu pagi datang, semuanya diam. Gak ada suara lagi. Semua penghuni Castamere, sekitar 300 orang, termasuk anak-anak, tenggelam hidup-hidup di bawah tanah. Dan setelah itu, Tywin nyuruh bakar seluruh bagian atas Castamere. 2 keluarga besar, House Rain dan House Starbeck pun lenyap dari peta Westeros. Gak ada yang tersisa. Kastil mereka jadi reruntuhan hitam, dan tambang Castamere pun akhirnya disegel selamanya. Sejak hari itu, semua orang di Westerland tahu satu hal. Jangan pernah menantang singa dari Casterly Rock. Tywin gak cuma ngembaliin kehormatan keluarga Lannister. Dia ngubah cara orang memandang mereka. Dari bahan olokan, jadi simbol ketakutan. Dan untuk ngebuat semua orang gak pernah lupa, lagu The Reign of Castamere pun terlahir. Lagu itu jadi pengingat kalau hujan di Castamere bukan air biasa, tapi darah dari mereka yang berani ngelawan. Tywin bahkan pakai lagu itu sebagai ancaman halus. Kalau kamu dengar lagu itu di pesta, berarti kamu dalam masalah besar. Dan yang paling ironis, bertahun-tahun kemudian, lagu itu dinyanyiin lagi di pesta pernikahan, yaitu di Red Wedding. Memang bukan Tywin yang ngebunuh langsung, tapi pesan yang dia tanam tetap sama. Ingat siapa yang pegang kendali di Westeros? Itu dia kisah The Reign of Castamere. Cerita tentang harga diri, kekuasaan, dan bagaimana satu keluarga berusaha ngelawan singa emas cuma buat berakhir jadi debu. Tywin Lannister mungkin bukan orang baik, tapi dia ngerti satu hal. Di dunia kaya Westeros, yang lembut bakal digilas. Dan dari situlah lahir satu legenda, satu lagu, satu keringatan abadi.